Setiap sudutnya menjadi saksi bisu perjalanan panjang ilmu pengetahuan. Inilah Kota Malang. Belajar bukan cuma duduk di bangku persekolahan, melainkan keberanian dalam bangkit dan berjuang menyambung hidup atau meraih kebahagiaan keluarganya. Tanpa sadar, dalam setiap jejak memiliki makna yang bernilai, bahkan berdampak bagi perjalanan hidup. Seperti halnya gemerlap Kota Malang yang mungkin tak pernah padam dengan ramainya kota yang tak pernah surut. Begitulah semangat mereka yang terus berkorbar untuk belajar dan berusaha menggapai asa. Inilah kisah mereka yang masih tetap gigih dan usaha dalam menjalani kehidupan. Pasar besar menjadi panggung kehidupan sehari-hari yang menyajikan drama kehidupan dari berbagai latar belakang. Dalam hiruk-pikuk keramaian itu, tukang becak, tukang parkir, penjual dawet, dan penjual jenang saling bersinergi menciptakan harmoni kehidupan yang tak terlupakan di bawah sinar matahari pagi yang bersinar terang. Di sudut pasar, seorang tukang becak dengan senyum ramah menanti calon penumpang. Becaknya yang dihiasi warna-warni menjadi daya tarik tersendiri di antara keramaian. Sebuah kisah hidup yang diceritakan melalui langkah kakinya yang tegar dan mata yang dengan penuh kisah perjalanan yang panjang. Ia menanti seseorang yang ingin merasakan kenikmatan perjalanan santai di tengah hiruk-pikuk pasar. Ya pasti itu, siapa apa itu udah kalau beta ini kakaknya di masa depan gitu kan. Jadi anak-anak dipelajari ke sekolah yang pintar, nanti kita tuh bapaknya itu. Jadi akhirnya kan masa depannya kan bagus kalau beta. Di sisi lain, tukang parkir dengan seragam cemerlangnya berlarian di antara kendaraan yang berdesakan. Ia menjadi pengatur lalu lintas yang tak terlihat, memberikan arahan dengan tegas sambil sesekali menyapu debu dari sepatu bootnya. Ia adalah penjaga pintu gerbang bagi semua pengunjung pasar yang tiba dengan kendaraan mereka. Dalam kesibukannya, ia selalu menyempatkan diri untuk bertukar sapaan dengan para pedagang dan tukang becak yang ia kenal dengan baik. Melayani orang satu-satunya itu harus sabar. Jadi nggak terlalu karakternya manusia itu beda-beda. Ada yang gini, ada yang gini. Jadi harus sabar ngadepi orang satu-satunya orang. Orang tuanya parkir dijunjung sama anak. Alhamdulillah. Jadi kamu seumpamanya orang parkir nggak ada. Jadi intinya seumpamanya jangan minder. Iya. Pergaulan sama siapapun jangan minder. Yang penting kamu tetap belajar. Itu saran saya. Tidak jauh dari situ, terdengar suara ceria seorang penjual jenang yang mahir dalam menyajikan hidangan tradisional. Bapak Slamet, pemilik usaha keluarga yang telah mengoperasikan lapak jenang berusia puluhan tahun. Lapaknya penuh dengan warna-warni jenang yang menggoda selera. Pelanggan datang dan pergi, membawa pulang sepotong tradisi dalam kemasan daun pisang yang ramah lingkungan. Penjual jenang itu tidak hanya menjual makanan, tetapi juga kehangatan dan senyum yang mengiringi setiap transaksi. Dengan senyum hangat dan keuletan dalam menjalankan usaha, Bapak Slamet melanjutkan perjalanan panjang penjualan jenangnya. Tetapi dalam usaha ini beliau juga merangkul sejarah, kebersamaan, dan kearifan lokal dalam satu sajian jenang yang lezat. Di sebuah sudut kota yang ramai, terdapat seorang wanita parubaya yang duduk dengan penuh semangat di depan toko kaset kecilnya yang penuh kenangan. Wanita ini adalah Bu Martini, seorang tukang kaset yang telah setia melayani pelanggan selama 35 tahun. Dengan wajah yang penuh pengalaman dan mata yang berbinar-binar, Bu Martini memilihkan kaset-kaset dengan hati-hati untuk para pelanggannya. Di sekitar tokonya, tumpukan kaset dari berbagai genre musik, film, dan acara televisi yang telah menjadi saksi perjalanan panjangnya sebagai penjaga kenangan.
diajari gak foya-foya ya, hemat itu nomor satu yang seandainya apa penghasilannya zaman dahulu banyak, terus untuk foya-foya kulino makan sing aneh-aneh sing anu enak-enak kasarannya ya, terus saiki jatuh sepi kan mangan enak-enak lho, ya tambah torot ya. Oleh wong wedok iku tambah harusnya iku sing mikir apa ekonomi sak keluarga sing masa depan itu kan wong wedok ya. Lek wong lanang kan cari nafkah tok, sing wong gak usaha ya. Cari nafkah. Lah lek sing ibu rumah tangga iku kan sing ngatur apa keuangan ya. Jadi duwe gak duwe itu tergantung istri. Saiki lek sing lanang kayane gede gairono zaman saiki omene kepengin kok iki online lah tambah waduh tambah golek waya sekolah anake bayar bingung. Toko kaset Bu Martini bukan hanya tempat untuk memperoleh rekaman, tetapi juga titik temu untuk berkumpul dan merayakan nostalgia. Seiring waktu, toko kaset Bu Martini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kota. Ia adalah pelopor yang tetap setia pada passionnya, membuktikan bahwa meski dunia berubah, kenangan yang diabadikan dalam kaset tetap bernilai dan tak tergantikan. Tak sedikit orang-orang yang dihakimi oleh manusia yang merasa paling benar, tak terkecuali waria, yang seringkali tak dianggap. Biasanya mereka terjun pada dunia kecantikan. Kalau katanya, pekerjaan apa lagi yang sesuai sama orang-orang kayak aku? Tapi soal pengalaman, jangan diragukan lagi. Bahkan, Nyak bisa loh tahu karakter orang dan stylist rambutnya sesuai karakter. Hebat kan? Das aikiku harus giat, maksudnya tuh ojo menting no hura-hura, fokus dengan apa yang kita tuju, kita pinginnya opo gitu. Tapi jadi orang itu nggak jangan terlalu kaku juga. Gua kadang mari dikandani, mari dituturi wong tuane. Kan kudu ngene. Sedina rong dina, mari nebus. Jadi kudu konsisten gitu aja lah jadi orang. Senengnya usia itu kadang-kadang nakal wajar. Tapi untuk perempuan ada batasannya, ya toh. Ini di tengah aja. Apa? Maaf. Apa? Itu maksudnya gak di pihak samping. Iya sekarang menengokon tapi tak gundul lo yo. Iki carane motongin dul, Python, John, Moon, siapa jenengmu? Gurung dianu kok berusaha membuat orang lain senang, nah, itu aja buat aku soalnya susah nggak pernah tak tunjukin ke orang, susahku tak kayak aku dewe, senengku barang biar orang tuh lihat aku suka apa seneng, duit-duit kan duit-duit ndrenges, curhatku ya berusaha untuk yang seenggaknya urip, karena aku berbicara gini kan udah usia, udah menjalani macam-macam ABCDEFGHIJ. Satu lagi, jangan merasa benar dalam hidup. Baik dong. Wong saiki lak ngono. Rumangsa paling bener uripe. Belum tentu. Saiki lagi musim, lagi ngetren. Gawe status, sedangkan yang salah aja merasa terzolimi. Kata moto salah lo ya. Ya statusnya merasa terzolimi. Kita sederhana motoku itu dan moto hidup itu kita semua orang itu akan punya moto hidup, tapi dengan berjalannya waktu dia akan konsisten dengan moto itu. Ya padha karo cita-cita.
Dari yang awalnya otodidak menjadi profesional dan diandalkan banyak orang. Kalau katanya, santai aja, jangan jadi orang kaku. Yang penting bisa buat orang lain senang. Arif Setiabudi, seorang penyandang disabilitas fisik akibat kecelakaan kerja, menjadi inspirasi hidup yang penuh dedikasi dan motivasi. Meski kehilangan satu kaki, semangatnya dalam menjalani kehidupan tidak pernah surut. Meskipun memiliki keterbatasan, Arif tetap gigih meraih mimpi-mimpi, termasuk menari, mendaki, bersepeda, dan berfotografi. Awal ceritanya itu kondisi ini itu sebenarnya karena kecelakaan kerja. Jadi saya kecelakaan kerja itu tahun 2007. Waktu itu kerja di pabrik plastik di daerah Krian, Sidoarjo. Jadi waktu itu saya bagian masak bahan mentahnya plastik, terus ada salah satu mesin yang diperbaiki dan memang belum selesai. Terus mungkin juga karena keteledoran dari mekaniknya. Saya ini basicnya seneng nggak bisa diem, seneng hobi-hobi yang seperti orang pada umumnya lah. Jadi dance itu, terus goes, terus yang akhir-akhir ini naik gunung. Terus kebetulan saya juga hobi fotografi, videografi juga. Jadi seneng konten juga. Karena saya hobinya fotografi itu tadi, dan ya alhamdulillah dari hobi fotografi itu saya juga bisa menghasilkan, meskipun nggak banyak, tapi ada beberapa job yang istilahnya saya kemarin juga belajar motret wedding, motret pre-wedding, motret produk. Itu alhamdulillah ada beberapa istilahnya job dari sana. Tapi punya warung yang jadi tempat istilahnya nongkrongnya teman-teman gitu. Dan alhamdulillah dari 2016 itu bisa terwujud. Dulu awal buka itu masih join sama teman. Cuman seiring berjalannya waktu ternyata teman saya ini ya istilahnya bisa dibilang tidak sesuai dengan istilahnya perjanjian di awal. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk berjalan sendiri. Jadi mulai dari 2016 itu saya mulai menjalankan usaha warung kopi itu. Dulu awalnya dibantu sama adik awalnya, tapi setelah adik ada kesibukan lain, akhirnya saya memutuskan untuk jalan sendiri. Jadi semua proses yang di warung itu saya kerjakan sendiri, mulai belanja, terus isinya bikin minumannya dan lain-lain, sampai mengantarkan ke pelanggan itu juga saya sendiri. Jadi motivasinya sih dari itu semua, saya pengen membuktikan bahwa dengan kondisi yang seperti ini saya masih bisa melakukan seperti orang-orang yang lain lakukan. Jadi kan kadang ya kita tidak menutup kemungkinan banyak yang masih berpikiran orang-orang seperti ini tuh tidak bisa melakukan hal-hal seperti ini. Dan salah satu misi saya itu menghilangkan stigma-stigma itu. Arif adalah contoh nyata bahwa mimpi bukanlah sesuatu yang mahal atau berbayar. Mimpi itu dapat diwujudkan melalui ketekunan dan kebahagiaan pribadi. Dari kisah hidup Arif, kita belajar bahwa bertahan dan meraih mimpi adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan sejati. Dalam kehidupan sederhana mereka, terdapat pelajaran berharga yang tidak terbatas. Meski tidak berkesempatan bersekolah, mereka belajar dari kehidupan sehari-hari. Dari cerita perjuangan, keberanian untuk tetap berdiri meski tanpa gelar, dan keterampilan yang membangun kehidupan yang bermakna. Pengalamannya mengajarkan bahwa tidak perlu gelar untuk mengerti siklus alam dan menciptakan kehidupan yang berkelanjutan. Mereka menjadikan kehidupan sebagai guru yang berharga, yang telah mengajarkan berbagai pembelajaran melalui pengalaman, keterlibatan dalam komunitas, dan ketekunan menghadapi tantangan. Melalui cerita ini, kita merayakan keberagaman cara belajar dan menggali hikmah dalam setiap perjalanan kehidupan.